Saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Selama 3 hari saya ditidur di kandang macan. Ada macannya? Sebelahan sama macan. Bos punya makanan, saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya 1, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Tidak tahu mereka dikuburnya di mana, tidak tahu. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa ini adalah perbudakan. Terus salah satu dirjennya juga mengatakan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ada penyiksaan di situ. Orang tidak mendapatkan pendidikan, orang dipekerjakan tidak digaji, orang dipisahkan dari orang tuanya, identitas tidak ada. Ini sudah memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, membayangkan sirkus, membayangkan satwa berlompatan dan manusia unjuk kebolehan, siapa yang tidak senang? Tapi sayang beribu sayang, pada hari-hari belakangan ini ada kegemparan sekaligus kesedihan terkait dengan sirkus di Indonesia. Dan untuk memperbincangkannya, hari ini saya sudah kedatangan harus saya tarik nafas panjang, sejumlah tamu, yaitu Ibu Butet. Iya, Bu. Ibu Vivi dan Mas Muhammad Soleh. Cak Soleh ya, karena Cak Surabaya lebih nyaman disebut Cak Soleh ya. Betul. Supaya saya tidak keliru dalam memandang Cak Soleh dan ibu-ibu semua, Ibu Butet ini dalam situasi atau dalam sirkus itu sekarang mencoba untuk memperbaiki nasibnya karena dulu sudah diapakan? Karena dulu saya sudah ya perbuatannya sangat kejam dengan saya. Oke, jadi dulu ada pihak-pihak tertentu yang melakukan kekejaman terhadap Ibu Butet. Iya. Ibu Vivi sama, kurang lebih sama. Bu Vivi nama lengkapnya siapa, Bu? Dulu nama saya Vivi Sumampau. Dulu? Iya, waktu saya masih tinggal di Orientas Sirkus. Sekarang namanya siapa? Karena saya sudah berkeluarga, udah kabur dari kan saya dari Orientas Sirkus dipindah ke Taman Safari, terus saya kabur. Nama saya setelah saya mau menikah diganti jadi Vivi Nur Hidayah. Yang mengganti siapa? Waktu saya mau menikah itu karena Sumampau itu apa katanya gitu kan. Yang memberi nama Vivi Sumampau itu siapa? Orang tua pastinya kan? Bukan. Ya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu orang tua. Yang saya kan dari kecil udah diambil sama yang punya Taman Safari Orientas Sirkus itu. Yang nama Sumampau itu? Iya, sama Manangsang Sumampau. Adik-beradik Sumampau? Iya. Tadi Ibu katakan Ibu tidak mengenal sama sekali orang tua Ibu? Tidak sama sekali. Oke, kalau Ibu Butet nama aslinya berarti siapa? Kalau dari nama sepertinya kan terkesan orang dari suku Batak ya? Ya seperti itu saya tahu. Tapi saya juga nggak tahu. Saya dari kecil sudah diambil dengan Oriental Sirkus Indonesia itu. Lalu yang memberi nama Butet? Saya kurang tahu juga siapa yang kasih. Ya itu ketiga bos saya itu, Yansen Manangsang, Tony Sumampau, Fran Manangsang, ya itu yang kasih nama. Sampai sekarang Ibu Butet dan Ibu Vivi ini tidak tahu orang tua kandungnya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Atau mungkin keluarga besar? Nggak tahu. Jadi saya hidup sebatang kara. Manusia tanpa silsilah ya, kesannya jadinya ya? Iya. Manusia tanpa silsilah loh, Cak. Tanpa identitas juga. Manusia tanpa identitas. Cak, ini yang dilaporkan ini siapa sebetulnya? Ya 3 bersaudara tadi. Coba diulang, siapa namanya? Yansen Manangsang, Frans Manangsang, Tony Sumampau. Yang dilaporkan 3 orang itu? 3. Karena 3 orang ini kan pemilik sirkus, Bang. Yang sekarang memiliki Taman Safari Indonesia. Dan 3 orang ini yang melakukan kekejaman. Sebenarnya ada satu lagi istrinya, tapi sudah meninggal. Karena tadi disebut Taman Safari, maka Sobat Madilog harus saya informasikan bahwa Madilog ini sudah mencoba untuk menghadirkan perwakilan dari Taman Safari. Betul ya teman-teman ya? Dari Taman Safari ya? Madilog semula terhubung ke Yuska yang menyebut dirinya sebagai public relations. Kemudian Yuska tidak
bisa banyak bicara, meminta kami untuk menghubungi Saudara Danang, Markom Taman Safari. Namun sayang beribu sayang, tidak ada satupun perwakilan dari Taman Safari yang berkenan untuk hadir di perbincangan ini, dan tanpa penjelasan apapun. Jadi sayang sebetulnya bahwa pihak Taman Safari akhirnya sekarang kan seperti menjadi sansak gitu ya, dipukul habis-habisan dan tanpa pernah punya kesempatan untuk tanda petik melakukan perlawanan atau pembelaan diri. Kenapa yang dilapor adalah manusianya, bukan perusahaannya? Jadi begini, dalam kasus ini, teman-teman ini Bang, sudah lama mereka menuntut keadilan. Sudah lama itu sejak kapan? Sejak tahun 1997. Oke. Pada saat Vivi ini lari dari Taman Safari, akhirnya nyampe ke Semarang, ketemulah dengan Profesor Muladi. Saat itu menjabat anggota Komnas HAM. Yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman waktu itu. Nah, tahun 1997, Komnas HAM sudah turun ke lapangan. Sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada pelanggaran di situ. Eksploitasi anak ada di situ. Anak tidak mendapatkan pendidikan ada. Penyiksaan ada. Tetapi sayangnya rekomendasi ini hanya menjadi macan kertas. Itu rekomendasi Komnas HAM dengan kosakata yang tadi Cak Soleh sebut itu tahun 97. 1997. Tetapi mereka ini tidak putus sampai di situ. Rekomendasi itu dikirim ke siapa? Ya, dari pihak Komnas HAM ke Taman Safari. Tetapi sayangnya tidak ada. Misalnya ada keinginan dari Komnas HAM, mereka ini kan selama puluhan tahun, Bang. Jadi sejak kecil sampai lari, usia dewasa itu tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi mereka ini sering mengalami penyiksaan, juga tidak pernah mendapatkan gaji. Hanya disuruh main setiap hari. Yang paling tragis, bahkan Ibu Butet ini, karena mereka ini, teman-teman pemain sirkus, tidak boleh berhubungan dengan pihak luar. Dengan internal misalnya pegawai, tidak boleh. Namanya anak muda, pacaran dia, Bang. Sampai akhirnya hamil. Maka lakinya itu dipukuli. Oke, sebelum kita lanjut di Cak Soleh, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa dilaporkan kok 3 nama itu tadi? Bukan nama perusahaan, atau nama organisasi, atau badan hukumnya. Kenapa yang dilaporkan bukan badan hukum? Begini, dalam ilmu hukum pidana, korporasi itu kan bukan target. Yang ditarget adalah pelaku pidananya, 3 orang itu. Bahwa di dalam tuntutan kita, sebaiknya Taman Safari itu ditutup. Kenapa? Karena itu lahir dari penderitaan para pemain sirkus. Taman Safari ditutup, ini Taman Safari yang mana? Karena pengetahuan saya kan ada yang di Cisarua, ada di Jawa Timur, ada Jawa Timur, Bali. Ya semua pemiliknya ditutup. satu. Pemiliknya satu. Kenapa kita minta ditutup? Karena sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan ini. Makanya kami ini akan keliling terus, Bang, sampai nanti kita ingin ke Komisi 3, ke Komisi 13 yang membidangi HAM. Supaya negara tidak abai. Coba Abang bayangkan, sejak tahun 97, sudah berapa? Lebih dari 30 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Nggak ada penyelesaian. Tahun 97 itu Ibu Vivi umurnya berapa? Kira-kira, karena juga tidak tahu persis ya lahir tahun berapa, Mungkin tanggal berapa. Masih belasan. Belasan tahun. Masih belasan tahun. Saya kurang lebih seperti itu. Kira-kira masih anak-anak atau sudah masuk usia dewasa ya? 20 tahun. Di bawah 80 tahun. 20 tahun kurang lebih ya. Nggak tahu, saya nggak jelas juga. Kabur sendirian? Saya dulu, saya 2 kali kabur dari sana. Kabur pertama? Pertama, saya kabur karena saya sering disiksa. Disuruh latihan, dipukulin gitu. Saya nggak tahan sampai rumah saya, orang-orang tidur. Saya tetap disuruh latihan, nggak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana, Bu? Taman Safari Cisarua, Bogor. Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Frans itu, terjang malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu hutan. Tapi saya nekat, saya nggak takut itu ada setan apa, saya nggak takut. Saya takutnya justru ketangkep sama dia lagi tuh. Akhirnya saya kabur nekat jalan, nggak tahu saya anehnya tuh bisa tembus-tembus pas subuh di Cisarua. Dan Ibu kabur itu sekali lagi sendirian atau bersama teman-teman? Sendirian. Saya cuma sendiri di situ. Dan Ibu belum pernah mencoba kabur sebelumnya? Belum pernah. Saya nekat karena saya udah nggak tahan. Tahun berapa itu kira-kira? Saya nggak ngerti, nggak inget juga. Bahkan sampai seperti tidak tahu tahun berapa, berada di mana pun tidak tahu ya? Iya, saya nggak tahu. Betul-betul diisolasi nih, Cak Soleh. Betul.
Faktanya memang begitu. Akhirnya kabur Saya pertama. kabur ke Cisarua, terus ada yang nolongin, ada yang kenal sama saya, ada yang nolongin. Kamu mau kemana? Saya Warga bilang, setempat. kebetulan orang di situ itu ternyata kerja di restoran Taman Safari. Terus saya dibawa saya lupa namanya siapa, terus cewek pokoknya. Ya udah kamu tinggal dulu di rumah saya katanya gitu. Ya udah saya tinggal dulu di rumah dia selama 3 itu juga saya pakai celana pendek sama kaos ya karena kan kaburnya kan mendadak gitu. Terus tinggal di rumah dia kurang lebih 3 hari. Pas setelah 3 hari saya pikir saya mau melangkah lagi nih, mau cari ke tempat lain. Saya nggak bisa begini terus ngurung di rumah itu gitu kan, saya takut juga. Terendus keberadaannya. Iya, terus dia ketahuan nih, kasihan yang kerjanya ini kan. Baru saya mau saya melangkah ke rumah itu, keluar dari rumah itu. Ternyata di depan rumah itu udah ada security. Dari Taman Safari. Dari Taman Safari. Dari mana Ibu Vivi tahu bahwa itu adalah security Saya Taman kenal Safari? security itu namanya Bapak Odo. Bapak Odo. Iya, orang Ambon, saya ingat tuh. Terus saya dibawa, saya bilang saya nggak mau, saya takut dipukulin. Nggak apa-apa kamu pulang, kata kamu dicariin, katanya. Saya takut Pak Odo, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, kamu nggak akan dipukulin, katanya. Ya udah saya ikut pulang, mau nggak mau saya pulang, orang udah ketangkep kan, mau kemana? Mau melari lagi juga kemana? Saya bingung mau tinggalnya di mana. Oke, lalu dibawa kembali? Dibawa ke pos security. Pas sampai di pos security, saya ingat itu ada kepala security namanya Bapak Yanto, ada itunya juga orang security namanya Bapak Dedi di situ. Terus saya dinasehatin, kamu jangan kabur gini-gini, kamu tuh dicariin. Saya sambil nangis karena saya udah ngerasa ketakutan, udah nggak enak gitu. Terus nggak lama saya dijemput sama Pak Frans sama istrinya. Langsung dijemput oleh Pak Frans? Iya, dijemput, dibawa pulang. Pak Frans ini adalah sekali lagi nama pemilik ya? Pemilik saham Taman Safari Indonesia itu. Terus akhirnya saya dibawa pulang, kan memang saya tinggalnya di rumah beliau ya. Saya tinggal di sana, terus saya dibawa pulang, saya di jalan juga. Saya udah dipukul, langsung ditampar gitu. Pak Frans. Langsung oleh Pak Frans sendiri? Kan saya duduk di sebelahnya, istrinya di belakang. Saya suruh duduk di depan. Saya udah gemeteran itu. Bu Vivi, Ibu tadi menyebut Ibu tinggal bersama Pak Frans dan istri, keluarga beliau. Iya. Saya bayangkan di rumah bagus dong Bu, situasinya Bu, perlakuan bagus, makan teratur, sekolah segala macam. Saya nggak disekolahin. Saya tidak disekolahin. Mungkin les di rumah? Nggak ada. Atau diajari oleh Pak Frans sendiri atau istrinya? Saya cuma pernah sekolah itu diajarin sama karyawati itu waktu saya tinggal di orientasi sirkus. Apa yang diajarkan ke Cuman nulis baca aja. Hanya baca tulis? Iya. Selain-lain itu tidak ada? Nggak ada. IPA, IPS, bahasa asing? Nggak ngerti kayak gitu. Nggak mengerti? Nggak ngerti sama sekali. Oke, berarti misi pelarian pertama gagal. Berujung pada Ibu ditangkap lalu dipukulin. Saya dipukulin, dibawa pulang, diseret sampai rumah, saya diseret. Diseret? Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Lu kabur ya, brengsek anjing, bukan ngomong-ngomong kasar. Bu Vivi, maaf, pada saat itu, maaf ya, Ibu sudah masuk usia puber belum? Ibu sudah haid belum waktu itu? Saya sudah haid. Sudah haid waktu itu? Sudah. Saya waktu masih tinggal di orientasi sirkus, saya udah dapat haid. Oke. Tapi saya nggak jelas umur berapa. Oke, saya tidak mau membuat Ibu tenggelam dalam ingatan yang tidak menyenangkan itu. Kita lompat ke upaya pelarian diri yang kedua. Saya setelah habis disetrumin itu, saya kan dipukulin. Saya lemes, jatuh. Saya minta ampun, gak boleh bersuara. Pokoknya kalau kita bersuara mah ditambahin lagi, disiksa sama dia. Ketika Ibu disiksa seperti itu, saksinya adalah? Nggak ada saksi, cuman saya berdua di dalam kantor itu. Dalam kantor itu? Ada pasti kedengeran sama asisten rumah tangganya. Istrinya pun pasti tahu. Karena saya teriak. Ibu masih ingat asisten rumah tangganya itu? Saya ingat namanya. Tapi saya nggak tahu dia tinggalnya di mana. Baik. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gak boleh ada suara. Saya kan nangis sakit, karena saya tuh udah menggigil, gitu, udah lemes badan saya. Terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggut, saya dipukul perutnya, ditendang sampai saya ngompol. Berbagai macam bentuk penyiksaan itu kita simpan, kita lompat lagi
berapa waktu kemudian sampai ibu memutuskan coba kabur lagi? Enggak, saya masih dari setelah itu saya diseret lagi, saya dipasung selama 2 minggu. Dipasung, saya nggak boleh kemana-mana di rumah. Saya kan tidurnya sama asisten Dipasung itu rumah apa? tangga. Dikasih tali? Di rantai, pakai rantai besar itu. Rantai besar. Saya tidurnya di rantai selama 2 minggu. Itu saya kan tidur. Nggak bisa pipis ke toilet? Pipis saya harus teriak-teriak dulu minta tolong dilepasin. Lalu yang melepaskan siapa? Asisten rumah itu. tangganya. Saya kan tidurnya sama asisten. Terus saya teriak-teriak, tadinya dia nggak mau lepasin karena dia takut. Terus dia telepon dulu, Bu, ini Vivi mau ke toilet, katanya. Terus baru saya dikasih izin baru iya, dilepaskan. kalau saya nggak dilepasin, saya akan pipis sama buang air di situ. Saya bang. Baru dilepas selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya udah ini mungkin mulutnya udah nggak mungkin kabur lagi gitu kan. Saya mulai dibebasin, mulai aktivitas seperti biasa. Yaitu? Seperti latihan seperti biasa, lagi. sirkus gitu, main sirkus lagi, latihan kalau pagi gitu. Terus tapi saya merasa masih tertekan karena saya di sana emang nggak betah gitu kan. Cuma saya bingung mau ngadunya kemana gitu. Sempat pengen ngomong ke pengunjung juga mau minta tolong, tapi saya nggak berani. Kayaknya takutnya orang nggak ada yang percaya sama saya. Terus akhirnya untuk saya sempat latihan silat. Itu ada guru silat saya, terus nggak lama dia bekerja di Taman Safari. Ya akhirnya saya cerita sama dia gini, saya nggak betah, saya minta tolong, minta dikeluarin dari situ. Akhirnya ditolongin, saya keluar dari situ. Dibawa kabur lagi. Terus akhirnya saya dibawa kabur ke Semarang. Oleh orang itu? Iya. Nah saya dinikahin, dicari-cari itu, saya dicari-cari. Ini guru silat ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Akhirnya saya takut balik lagi karena saya dicariin. Apa yang membuat Ibu Vivi percaya terhadap laki-laki guru silat ini? Karena waktu saat itu saya percaya karena dia kasihan mungkin lihat saya. Dia tahu mungkin saya sering disiksa di situ. Saya tertekan. Mungkin dia kasihan, akhirnya dia lalu dibawalah Ibu ke Semarang? Iya. Dibawa ke Semarang. Saya dicariin, saya bilang saya nggak mau balik lagi, jangan sampai saya balik lagi nih, saya takut, saya bilang gitu, pasti saya habis kalau balik lagi. Terus akhirnya ya udah katanya kamu nikah langsung nikah, itu ngedadak itu nikahnya, langsung nikah itu. Oleh guru silat ini dinikahkan? Iya, dinikahkan, pokoknya nikah. Terus mau nikahnya juga bingung kan, nggak punya identitas. Akhirnya saya dinikahkan pakai wali hakim dan bikin KTP seadanya umur saya. Waktu itu saya juga nggak tahu, pokoknya dibikinin aja. Sejak itulah nama pun berganti? Nama saya langsung berganti. Dari Vivi? Enggak, tadinya kan saya agamanya Kristen. Ya. Akhirnya saya masuk Islam dulu, setelah masuk Islam saya baru menikah. Terus akhirnya abis menikah saya nekat lapor karena saya merasa takut, jadinya saya minta perlindungan sama almarhum itu. Saya butuh ketegasan dari Ibu. Berarti sekali lagi Ibu tidak tahu sedikit pun ayah Ibu kandung? Sama sekali nggak tahu. Suku apa, tinggal di mana, agamanya apa? Nggak tahu. Saya diambilnya aja dari... Ibu tidak pernah bertanya ke Pak Frans? Saya takut. Nggak berani. Keseharian Ibu dengan Pak Frans itu apa? Berbincang-bincang layaknya orang tua dan anak? Enggak pernah. Tidak pernah berbincang-bincang? Takut, dan mukanya juga takut. Kalau di rumah juga kalau ketemu gitu. Serem? Takut. Yang melakukan kekerasan terhadap Ibu Vivi hanya Pak Frans? Waktu di sirkus, Frans sama Pak Jansen. Mereka adik-beradik itu? Yang sering menyiksa. Jadi mereka melakukan kekerasan atau penyiksaan itu tidak dengan menggunakan tangan orang lain atau tangan karyawan ya, tapi mereka sendiri? Iya. Atau karyawan lain juga melakukan? Enggak. Memang dari mereka juga selain mereka ada senior, misalnya guru-guru gitu, tapi enggak separah. Baik. Enggak itu. Oke, simpan dulu Bu Vivi, saya ke Bu Butet. Saya bayangkan Ibu Butet juga mendapatkan berbagai macam bentuk penyiksaan di sana. Iya. Mencoba kabur berapa kali? Kalau saya sekali. Sekali? 1 kali. Yang melakukan kekerasan terhadap Ibu siapa? Saya waktu itu yang paling sering itu Fran Manangsang. Namanya tadi juga disebut oleh Bu Vivi. Itu sering, memang paling sering banget. Ibu tinggal juga di rumah dengan Frans? Saya enggak, saya tinggalnya di Oriental Circus. Oh. Setelah dari Balikpapan, jalan Balikpapan, di Jakarta sini,
Saya dibawa ke sirkus. Ibu asalnya dari mana sebetulnya? Juga tidak tahu ya. Saya kurang. Saya bertanya ini karena template orang kita kan tanya, kamu asalnya dari mana gitu kan. Bapakmu siapa? Tapi ya, orang Iya, tuamu pasti. siapa? Pasti. Tapi seumur-umur, Cak Soleh, baru kali ini saya bertemu dengan orang dan saya bertanya, orang tuamu siapa? Tinggalmu di mana? Sukumu apa? Semuanya tidak terjawab. Nggak dijawab. Manusia yang Lisa tanpa itu- silsilah, tanpa Lisa itu tahu. identitas. Kalau yang Lisa itu diambil, dia sudah tahu orang tuanya dia. Oke. Tiba-tiba dikasih. Bu Butet, apa situasi yang membuat Franz itu memukuli ataupun melakukan kekerasan terhadap Ibu Butet? Pasti ada pemicunya dong. Ibu bikin gara-gara, ibu nakal, ibu Pada apa? saat itu saya memang melanggar. Hmm. Di sirkus itu kan tidak boleh kita berhubungan dengan orang luar. Sama sekali. Nggak boleh. Pada waktu kita latihan pun dipukul, itu tendanya tertutup. Jadi tidak ada orang lain tahu. Sebetulnya saya agak berat hati juga ya mengajak ibu untuk mengenang kembali peristiwa yang saya bayangkan traumatis itu. Tetapi supaya tidak terkesan mengada-ngada, boleh saya tanya Bu ya. Di dalam tenda itu, ketika ibu disiksa, hanya berdua, ibu dan Franz, atau juga ada orang lain yang Ada anak-anak yang lain juga ada. Yang anak-anak yang lain kan kita banyak latihan semua Iya. sama-sama. Jadi yang lain juga banyak yang lain. Ada Ida, ada Sri, Laki-laki, ada perempuan? semua sama-sama latihan. baik laki-laki maupun Iya, itu perempuan. pada waktu generasi kita ya. Iya. Ada semua pada tahu. Jadi sama-sama mereka pun juga merasakan seperti saya. Penyiksaan itu. Iya, tapi kalau saya yang pada waktu itu saya memang melanggar karena saya berhubungan dengan karyawan. Pada saat itu saya usia, Berhubungan ini maksudnya apa? saya pacaran. Oh, pacaran, dengan oke. karyawan. Iya, karena remaja ya. Saya ada rasa suka sama Iya. karyawan itu. Sangat manusiawi. Iya, terus itu saya sekitar umur 18 tahun gitu. 17-an. Saya berhubungan terus ketahuan. Terus saya juga terjadi sampai hamil saya. Adaan kejadian saya hamil. Terus itu ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah dipukulin. Oleh Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu saya Rantai dalam kapal. keadaan rantai kapal. ini hanya Franz saja Bu yang melakukan penyiksaan. Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir kenapa kok sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman saya itu yang bantuin. Untuk buang air saya pakai kresek. Karena saya tidur kan di karavan. Itu tidak ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek, terus pipi saya itu di dalam ember. Di situ saya tuh tertekan banget gitu. Ibu Vivi dengan Bu Butet satu angkatan, satu generasi. Enggak, Siapa yang duluan? saya lebih dulu. Ibu. Saya lebih dulu. 2 bulan dirantai. Sampai 2 bulan saya dirantai. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Main, latihan. Nanti selesai show malam, saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Anak ibu di mana sekarang? Jadi pemain sirkus juga. Jadi pemain sirkus. Dijadikan juga. sama dia. Saya nggak tahu pada saat itu saya masih di rumah sakit. Itu yang ngambil istrinya Jansen. Diambil dengan perkataan akan diapakan anak itu. Nggak komentar apa-apa dengan saya. Jadi dari rumah sakit dia bawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana, saya pertama nggak tahu. Ternyata di Pondok Indah, di rumahnya mereka. Kan setelah tidak ada Balikpapan, akhirnya pindah di rumah Pondok Indah. Jalan Sekolah Duta, 5 nomor 11. Ibu Butet masih ingat rumah sakit tempat ibu bersalin dulu? Pada saat itu saya di Bandung, Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit Immanuel. Iya. Di situ anak saya melahirkan, terus jadi saya pulang ke sirkus, saya seperti biasa, mungkin nggak sampai 1 bulan, terus saya aktivitas kembali lagi. Tapi saya sudah nggak dirantai, sudah. Ibu tidak sempat menyusui anak sendiri? Memberikan makan, menyuapi, membersihkan, Tidak, memandikan? Setelah umur 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun, saya baru lihat ada di Pondok Indah. Karena itu base camp-nya kita. Setelah anak berusia 2 tahun, barulah itu ibu bertemu lagi dengan Di dia. Pondok Indah. Tahu dari mana ibu bahwa itu adalah darah daging ibu? Kan di situ ada
susternya yang merawat kan banyak anak-anak kecil seperti anak-anak saya itu, yang lainnya. Dan perkiraan anak-anak itu adalah anak-anak sesama Saya pemain nggak, sirkus juga, tidak tahu ya? ya diambil dari mana saya nggak Oke, tahu. Pokoknya lalu itu banyak anak-anak bayi. Suster terus itu yang mengatakan, manggil Debbie, memang itu panggilannya. Saya dari kecil saya kasih nama Deborah. Jadi saya Debbie panggilan itu saya, tapi dia tidak mau dengan saya. Karena pada saat itu main di Jakarta, kita setiap main di Jakarta, memang itu Pondok Indah itu base camp-nya buat kita. Itu rumahnya bos sirkus itu. Base camp-nya buat kita ke sana juga. Di situ dia udah nggak mau dengan saya. Saya juga, ya sudah, yang penting saya bisa lihat. Terus tahun 94 saya keluar dari sana. Saya meninggalkan sirkus itu, melarikan kabur, diri. Ya. kabur ya. Saya pikir tidak ada masa depan yang baik buat saya. Untuk apa saya? Sebetulnya saya berat tinggalin anak saya, tapi untuk diri saya aja saya nggak bisa. Ibu harus menyelamatkan diri dulu. Iya. Ya? Berarti Debbie tinggal di sana ya, putri ibu tinggal di sana. Iya, dia ternyata dilatih juga usia 3 tahun dilatih juga menjadi orientasi. Setelah ibu melarikan diri dari rumah Pondok Indah ya. Iya. Kapan ibu bertemu lagi dengan Debbie? Itu Debbie umur sekitar 16 sampai 17 tahun. Dia tidak panggil saya mama. Jadi manggil? Tante. Dia tidak. Cuman dia hanya lihat aja. Tetap di rumah itu? Enggak, dia sudah keliling di orientasi sirkus sama seperti saya dulu. Bagaimana ibu bisa bertemu dengan Debbie setelah sekian belas tahun berpisah? Pada saat itu ada salah satu teman kita dari sirkus tinggalnya di Magetan. Saya dikasih tahu ada orientasi sirkus. Teman itu pemain sirkus yang sudah lari. Sudah lari dulu. Keluar juga. Ada orientasi sirkus main. Ini ada anak kamu di sini. Saya langsung dari Malang ke sana. Saya mau ketemu, mau lihat. Karena kan saya nggak tahu, nggak pernah lihat sama sekali. Coba ibu ceritakan, ibu lukiskan. Ketika ibu datang, Debbie sedang apa saat itu? Dia keluar, ketemu kita di luar. Nggak boleh di dalam. Ketemu di luar, terus dia ya panggil, tante. Lalu apa yang ibu katakan? Saya mama, bilang. Tapi dia diam aja. Dia hanya gitu toh. Tapi dia bilang, dia sering dengar cerita dari karyawan, dari teman-temannya. Memang mama kamu itu pemain sirkus juga dulunya. Tapi dia tidak terlalu jelas ceritanya itu seperti apa. Ibu tahu Debbie jadi pemain sirkus juga. Bagaimana suasana batinnya sebagai pemain sirkus? Mungkin bahagia atau sama menderitanya seperti ibu? Terus saya ajakin kabur. Berjalan waktu, saya setelah mengenal, terus kan saya kasih. Pada saat itu saya lumayan sudah bisa beli handphone murah-murah. Bekerja, saya jadi pembantu di luar, pembantu salon, itu berjalannya waktu. Terus saya beliin dia handphone. Saya ajakin dia kabur, tapi dia belum mau. Handphone itu sembunyi-sembunyi ibu kasih ke Debbie? Ya nggak boleh. Ketahuan bahaya kan? Iya, terus itu, kamu nggak keluar, itu bahaya mainan gitu, nggak bagus buat masa depan kamu. Ayo hidup di luar. Itu komunikasi ibu lewat telepon? Iya, kebetulan pada saat itu saya kan juga sudah menikah di luar. Sudah menikah gitu. Terus mama sudah punya suami, ayo kita hidup sama-sama walaupun sederhana ya, tapi kan kamu lebih enak untuk kedepannya. Nanti mungkin ada yang lain rezeki apa. Tapi dia belum mau. Pada usia 20 tahun dia baru keluar. Dia minta keluar. Mah, aku sudah waktu mau keluar. Bukan keluar, kabur. Kabur. Terus akhirnya saya jemput lagi. Jadi, apa yang Debbie ceritakan sehingga pada hari itu, pada jam itu dia sampaikan ke ibu, aku ingin kabur sekarang. Dia bilang, mah, aku sudah capek di sirkus. Kan mama pernah tawarin aku mau keluar apa enggak. Aku udah mau keluar. Kan mama juga, dia ada keberanian karena saya kan juga sudah menikah. Tidak mungkin dikutak-kutik lagi, nggak berani. Nggak usah takut, saya punya suami. Nanti biar suami saya juga memberikan support buat saya. Nggak usah takut, dibawa keluar aja sudah. Nggak bagus kerja begitu. Bu Debbie, Ibu Butet, sesulit apa sih untuk kabur sebetulnya? Kalau pada zaman saya, ya zaman Debbie juga waktu umur belasan memang sulit banget kan. Saya nggak ngerti mereka itu orang yang sangat pinter apa punya kuasa sampai bisa ketemu di mana kita kabur itu berada gitu. Saya tidak ngerti. Karena saya juga pernah dulu itu pertama kabur saya ketemu di Malang. Dibawa juga sama karyawan sirkus. Dibawa balik lagi ke Taman Safari. Tapi saya berpikir mereka mempunyai niat baik apa gimana, walaupun saya sudah sakit hati ya.
Banyak sekali kejadian mereka tuh ituin saya. Kayak pada waktu pernah masa kecil saya tuh pernah kenakalan anak-anak. Itu saya sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun. Makan ambil daging empal itu. Mereka bos punya makanan. Saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin ada pembantunya. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu. Ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu saya tuh sakit hati. Cuma saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur. Padahal saya tidak punya siapa-siapa. Dan saya juga tidak punya pacar di luar. Karena kejadiannya Debbie punya bapak itu kan juga udah dikeluarkan, karyawan sirkus itu. Ini kalau menyimak cerita Ibu Vivi dan Ibu Butet, betul-betul seperti nama-nama itu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia ya, Cak, ya. Kembali ke rumah Pondok Indah. Situasi rumahnya seperti apa sampai bagus di sana? Pagar tinggi, besar, security, tinggi enggak? Ada 2 rumah. Di tengah-tengahnya ada kolam renang. Besar kok, tapi kita punya yang belakang untuk base camp. Terus untuk anak-anak yang masih bayi itu di depan, di atas tingkat. Terus rumah bos itu yang depan. Dan pada zaman itu aja sudah ada CCTV. Jadi tahu siapa yang masuk apa itu, satpam sudah ada jaga semuanya di situ. Jadi tidak bisa sembarangan memang ke sana. Banyak, Bu. Orang di sana yang dipekerjakan sebagai pemain sirkus, kemudian dilatih. Banyak. Pada zaman Debbie itu sekitar ada 13. Saya nggak tahu menurut ceritanya Debbie ya, anak saya. Ada sekitar itu. Tapi pada waktu itu saya sebelum pergi memang saya lihat banyak. Seusia-usia Debbie semua itu masih ada di sana. Debbie sekolah? Tidak. Jadi ada bang yang sekolah. Perlakuan terhadap Debbie kurang lebih sama seperti perlakuan ke Ibu Butet dan Bu Vivi. Cuman mungkin lebih baik sedikit karena dia kan tidak melanggar apa kan. Yang paling nemen itu kan yang kalau kita melanggar apa yang mereka bilang tidak boleh kita lakukan. Itu sangat berat itunya. Hukumannya. Tapi kalau latihan apa mereka pukul itu udah makanan kita sehari-hari. Tempeleng apa di rotan itu udah sehari-hari kita. Yang melatih Ibu Vivi dan Bu Butet siapa Bu Vivi? Yang melatih siapa? Ya. Instruktur. Ya dari mereka itu. Tapi Pak Frans mengawasi. Dia pelatih juga. Dia juga pelatih. Iya, karena dia juga dulunya pemain sirkus juga. Jadi dia yang melatih, ya dia yang mukulin. Oke, kita ke Semarang sekarang. Setelah Ibu pindah ke Semarang, Ibu masih dicari-cari tidak saat itu? Waktu saya kan setelah saya lapor ke Komnas HAM, terus saya dipertemukan dengan Pak Tony. Nah, kata Pak Tony, kamu maunya apa? Saya bilang saya minta anak-anak yang masih ada disekolahkan, saya minta mereka dapat gaji, saya bilang gitu. Jangan seperti saya hidupnya, nasibnya. Saya nggak mau ada anak-anak yang masih ada tuh seperti saya bilang. Saya minta identitas saya pengen tahu orang tua saya pengen hasil keringat saya bilang gitu. Selama saya bekerja. Itu Ibu sampaikan langsung ke Tony di kantor Komnas HAM dan di ada almarhum Pak Muladi itu. Pak Muladi. Jadi yang mendampingi Ibu Vivi saat itu adalah Pak Muladi langsung. Iya. Terus katanya Pak Muladi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau Vivi nggak puas, Vivi bisa mengajukan ke pengadilan. Ya terus kata Pak Tony, ya udah nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau Vivi mau balik lagi ke Taman Safari, kami terima. Dia bilang gitu. Enggak Pak, saya nggak akan mau balik lagi. Kalau saya balik lagi, pasti saya habis, saya bilang gitu. Saya waktu itu saya bilang gitu. Saya pasti habis dipukulin, saya bilang gitu. Pak Tony langsung diam, saya ngomong gitu. Pertemuan hari itu berakhir. Setelah itu ada tindak lanjut. Terus saya suruh nunggu. Oleh? Sama Komnas HAM, Pak Tony itu sudah ya udah tunggu nanti kita selesaikan secara keluargaan. Lalu? Saat berjalannya waktu nggak ada kabar. Sampai sekarang? Tahun 2002 saya sempat balik lagi ke Komnas HAM. Saya menanyakan ini nggak ada kabar karena dulu saya kan nggak punya HP untuk komunikasi dan untuk bolak-balik setiap hari itu nggak punya biaya.
untuk Ibu biaya. tetap didampingi oleh Pak Muladi Nah. ketika balik lagi ke Komnas HAM. Waktu saya balik lagi, waktu itu kayaknya Pak Muladi saya nggak ketemunya Bapak Joko waktu itu. Saya karena pernah sama Bapak Joko itu ya. Terus katanya ya udah tunggu aja, katanya Bu, nanti juga pasti dihubungin katanya sama Taman Safari kata gitu. Tapi nggak ada. Jadi dari pihak Komnas HAM pun sebatas tunggu. Akhirnya menunggu aja, nggak ada kabar. Oke. Kalau Bu Putus. Butet bagaimana perjuangan saat ini? Kalau Bu Vivi ke Komnas HAM, Saya tidak ada. Ibu tidak melakukan perjuangan? Tidak. Cuman saya ya kadang berpikir, tapi saya kan merasa saya tidak mampu ya. Terus saya juga untuk makan aja susah. Terus saya enggak, kan saya dulu kan kita kan komunikasi apa masih kurang, kan belum semuanya cukup gitu ya, sedikit cukup. Akhirnya ya saya hanya diem aja. Berjalannya waktu, sekarang kehidupan sudah agak lumayan, sosial media akhirnya ketemu kita sama-sama ini. Ibu Butet kapan terhubung kembali dengan sesama pemain sirkus dulu? Pada waktu itu sebelum corona saya sudah hubungan kembali. Sudah terhubung? Sudah terhubung kembali. Bagaimana bisa terhubung kembali dengan mereka? Dia itu kan ada salah satu yang dengar saya ada di Malang gitu loh. Oke. Iya, terus saya tahu kalau saya kerja ya itu di salon. Sepanjang yang Ibu dengar, teman-teman dulu itu yang kemudian terhubung kembali, mereka juga sama kabur atau pensiun atau Enggak, diberhentikan? kebanyakan semuanya kabur. Semuanya kabur. Berarti boleh saya membayangkan bahwa mereka pun mendapatkan perlakuan kekejaman serupa, kebiadaban serupa. Mungkin, tapi saya sudah tidak lagi, saya dengar kabur semua. Cuman yang saya sempat membantu ya anak saya aja, Debbie. Saya yang bawa kabur. Sosok Ida yang cacat. Ibu Ida ini siapa, Bu? Itu teman saya, main di sirkus juga, rental sirkus juga. Itu juga Ida itu juga jatuh dari terapis. Pada saat main terapis. Lagi show. Dan itu kenapa bisa jatuh? Kecernya tuh belum bisa. Tapi jelasin kecer itu apa? Kecer itu yang nangkep. Itu terapis yang nangkep. Itu kan dia belum bisa, masih latihan. Semua di sirkus itu kan ada. Oh, catcher ya, catcher. Iya, catcher ya. Kesini. Jadi dia semua di sirkus itu pemain ada buat ganti. Jadi tidak satu. Jadi semua kayak saya bisa main ini juga harus bisa. Jadi kalau saya lagi sakit, cadangan lah gitu ya. Cadangan. Itu pun sakitnya kalau sakit yang parah betul. Kalau sakit sedikit-sedikit aja itu tetap suruh main. Jadi ada cadangan. Nah, pada saat itu main terapis itu ada catchernya tuh dia belum bisa. Cadangan, latihan masih latihan. Tapi dipaksa. Terus itu dipaksa untuk bermain. Karena ada salah penonton pejabat itu saya kurang tahu yang nonton. Dulu kan sering ada pejabat nonton, saya nggak tahu gitu-gitu deh. Nah terus udah gitu akhirnya suruh main. Ternyata gagal. Jatuh Idanya itu. Sampai keluar dari net, dari jaring. Jatuh ke bawah, itu sampai lumpuh. Dan itu pun tidak ada tindakan yang cepat buat teman saya itu. Jadi dibawa masuk, tidak langsung dibawa ke rumah sakit, apa disuruh tunggu. Satu malam sampai. Itu suruh hubungin dulu bagaimana. Sampai kita teman-teman ini semua, ini mau gimana ini? Ini Ida ini udah terasa sakit. Ibu Butet, waktu itu ada tidak teman-teman Ibu yang maaf sampai kemudian meninggal dunia? Waktu zaman saya tidak ada. Hanya Ida itu aja yang jatuh sampai lumpuh. Tapi katanya zaman anak saya Debbie ada 1 sampai 2 orang ya. Itu meninggal. Iya, meninggal. Meninggalnya karena penyiksaan atau karena kecelakaan? Jatuh. Pada waktu latihan sama pada waktu main juga sama gitu. Jatuh dan itu pun tidak tahu mereka dikuburnya di mana, tidak tahu. Latihan itu jam berapa sampai jam berapa sih, Bu? Jam 6, jam 5 kita harus sudah bangun. Jam 5 pagi sudah bangun? Sudah harus siap semuanya. Sampai jam 6, sampai jam 9. Jam 9 makan sarapan itu hanya 15 sampai setengah jam. Sampai jam berapa latihannya? Sampai jam 9 itu latihan yang pagi. Pagi, kemudian istirahat. Sarapan 15 sampai 15 setengah menit. jam. Ya. Lanjut lagi latihan. Latihan lagi sampai jam 12 siang. Itu kita baru lagi makan. Nah, itu nanti istirahat persiapan untuk sekolah. Yaitu karyawati yang ngajarin. Kita hanya bisa baca berhitung 1 tambah 1. Baca tulis hitung lah, calistung. Ya, Bu Budi pergi kemana itu aja yang diajarkan. Itu. Ya. Terus itu istirahat. Terus untuk persiapan untuk pemanasan Mosyo. Kita latihan dulu sampai jam 4. Latihan dulu sampai jam 4. Latihan lagi karena kan
Enggak, kita tidur, bangun Iya, jam 4, bangun. latihan sampai jam 6. Sampai jam 6. Baru persiapan show. Persiapan show itu show malam. Show-nya jam berapa? Show-nya itu Dari pokoknya jam 1,5 jam habis sampai 2 pokoknya jam. setengah 7 sampai setengah 8 atau setengah 9, pokoknya Iya. 2 jam gitu. Kurang Apa lebih 1 jam 2 setengah gitu. Pokoknya beres-beres. Kadang sampai jam setengah 11 baru beres itu, jam 11. Pemain sirkus yang laki-laki juga ada kan Ibu? Ada. Ada Tapi lebih sebagian. kebanyakan Lebih banyak perempuan. Kebanyakan perempuan. Ada tidak Bu Vivi? Oke lah, secara umum pengalaman Ibu ini pahit. Tapi ada tidak periode tertentu, waktu tertentu ketika Ibu merasa asik ya jadi pemain sirkus? Enggak, Sama sekali. enggak pengen. Asik ya bisa akrobat begini Enggak. begitu? Justru saya tertekan kenapa saya bisa begini gitu. Bisa jadi pemain sirkus. Karena kami kan dipaksa. Dipaksa harus bisa gitu. Terus kalau nggak bisa kita dipukulin. Kadang saya nggak dapat makan siang. Di setrap nggak boleh makan siang. Karena itu bukan keinginan saya. Ibu Butet dulu tidak pernah mencoba memobilisasi teman-teman, melakukan pemberontakan itu, kita melawan. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Kita untuk berbicara aja paling hanya nangis, tertekan. Kalau nggak berani. Kalau kita show nggak ketawa aja masuk dipukul. Jelek mainnya dipukul. Malam latihan selesai Nggak show senyum, itu nggak senyum. dipukul. Nggak berani sama sekali. Tadi di Mungkin awal karena lingkupan kita juga di dalamnya, kita tidak mengenal luar seperti apa, jadi keberanian itu tidak ada sama sekali, sangat tertekan. Namun ada karyawan yang secara sembunyi-sembunyi memberikan bantuan simpati kepada ibu-ibu, ada? Tidak ada, nggak ada. Cuman ya itu pada waktu saya berjalan dewasa itu, ya itu dia karena melihat kok, terus akhirnya kita ya berteman, pacaran itu mas saya. Karena kalau di sirkus itu kita kalau latihan, itu karyawan tidak boleh melihat, ditutup semua tendanya. Jadi nggak ada yang boleh lihat kalau kita di dalam tuh lagi latihan. Jadi karyawan tuh nggak ada yang boleh ngintip, nggak ada yang boleh masuk. Digaji tidak? Enggak, Sedikit pun tidak? enggak. Cuma Ya dikasih anggaplah makan. uang jajan, bukan gaji lagi. Kalau saya sih nggak tahu yang lain. Kalau saya sih Dulu belum generasi saya pernah dengar bukan gaji, uang sabun 1 bulan 5.000. Mungkin Pada saat karena itu, pada mungkin masa itu karena 5.000 cukup kebanyakan untuk apa ya? kita makan itu ya apa roti gajah apa itu kan nggak boleh makan roti gajah. Apa buahnya hewan simpanse itu nanti dipukul lagi, dijejelin lagi buah-buahan itu ke kita. Jadi mungkin akhirnya dikasih uang jajan 5.000 itu, bilangnya uang sabun. 1 bulan 5.000. Saya nanti akan kembali ke Ibu Vivi dan Ibu Butet. Saya ke Cak Soleh. Selain Komnas HAM, upaya mencari pertolongan atau bantuan itu kemana lagi? Teman-teman sudah ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Cak Soleh ini mendampingi sejak kapan? Saya masih baru. Kenal beliau ini masih baru. Masih baru. Sebelumnya juga sampai hari ini didampingi pengacara juga namanya Pak Happy Sembaya. Ya. Oke lanjut. Jadi, berarti sudah ke kementerian? Sudah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemarin juga ketemu dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Terus rencananya minggu depan kita akan ke Komisi 3. Konkret, Cak, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan bertemu dengan siapa? Menteri. Ibu Menteri. Ibu Menteri langsung? Iya. Kita absen satu persatu. Apa kata Ibu Menteri? Nah kalau yang pada saat Bu Menteri. Oh, Cak Soleh tidak mendampingi. Bu Vivi, apa kata Ibu Menteri? Ibu Menteri bilang nanti akan dipanggil lagi kami tuh. Nanti akan dipanggil lagi semua dan sama pihak Taman Safari, sama dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan semua nanti dipanggil lagi. Nanti mau dibicarakan ini mau kayak gimana katanya. Ibu didampingi oleh Bang Happy Sebayang. Iya, waktu itu. Oke. Lanjut ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertemu langsung dengan Ibu Menteri. Ibu Menteri menjanjikan akan memanggil kembali beserta pihak Taman Safari dan mungkin Mabes, dari Mabes juga. Oke. Kementerian mana lagi? Jadi gini, Bang, kalau saya melihat dalam kasus ini tidak bisa diselesaikan satu kementerian. Ya. Ini harus Saya sepakat, makanya kita absen satu persatu nih, Mas. Saya Jadi mencoba Kementerian Perempuan kan menakar. sudah. Oke. Kementerian HAM sudah.
Di Kementerian HAM bertemu siapa tadi? Wakil Menteri. Menterinya. Cak Soleh mendampingi. Saya mendampingi. Apa kata Wakil Menterinya? Jadi kalau dialog kita lebih maju dibanding di teman-teman Kementerian Perempuan. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa ini adalah perbudakan. Terus salah satu dirjennya juga mengatakan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ada penyiksaan di situ. Orang tidak mendapatkan pendidikan, orang dipekerjakan tidak digaji, orang dipisahkan dari orang tuanya, identitas tidak ada. Ini sudah memenuhi. Makanya kemarin Bang kita usulkan ini harus dibentuk tim pencari fakta lintas sektoral. Itu disampaikan. Kita sampaikan. Lalu apa respon dari Wakil Menteri HAM? Menteri HAM setuju. Setuju dan kita pengen ini harus gerak cepat. Kenapa? Karena faktanya Komnas HAM bolak-balik didatangi para korban juga nggak ada solusi. Iya. Kalau dulu tidak ada solusi maklum. Sebab tahun 97 belum ada undang-undang HAM. Belum ada undang-undang TPPO. Pengadilan HAM, TPPO, tindak pidana Perdagangan orang. perdagangan orang belum ada. Belum ada undang-undang perlindungan anak. Betul. Nah, sekarang inilah saatnya. Ini ada pemerintahan baru, maka harus ada kesungguhan. Saya bilang, bentuk tim pencari fakta. Yang pertama, selamatkan yang masih ada di dalam. Karena faktanya, generasi kelima, si Debbie, itu teman-temannya masih banyak kerja di Taman Safari. Sekarang ini masih bekerja di Taman Safari. Taman Safari. Ada yang di Bali. Ada yang di Bali. Tapi perlakuannya sudah beda dong Sudah dengan dulu. beda. Sudah beda. Soal perlakuan berbeda, tidak boleh kita menjudge bahwa sudah beda. Mereka harus ketemu dengan tim independen. Bisa jadi kalau ketemu empat mata, akan muncul suara-suara, terutama yang 2 meninggal. Dimakamkan di mana ya mereka itu. Nah, yang masih ada, ini harus ditanya, kamu masih mau kerja di sana atau keluar? Oke, Cak. Kita kembali ke kantor Kementerian HAM ya. Pada akhir pertemuan itu, apa perkataan Wakil Menteri HAM? Wakil Menteri HAM menjanjikan kepada kita, dalam waktu dekat akan disatukan lintas sektoral itu. Terutama dengan Komnas HAM. Ini harus menjadi leading sektornya. Sebab undang-undang memang mengamanatkan kalau ada kejahatan berat, yang membuat rekomendasi itu adalah Komnas HAM. Berarti, tolong saya dikoreksi. Kalau begitu perkataan Wakil Menteri, maka berkas kasus ini akan dikirim ke Komnas HAM dong? Bukan begitu? Bukan dikirim. Jadi disatukan semacam tim pencari fakta gabungan. Tapi kan leading sektornya adalah Komnas HAM. Betul, harus Komnas HAM. Berarti Komnas HAM yang harus mengambil inisiatif untuk membentuk tim investigasi gabungan. Tetapi faktanya, kenapa kita ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kenapa kita ke Kementerian HAM? Karena mandul. Komnas HAM, bahkan Komnas HAM pernah menunjukkan kepada para korban, ada SP3 dari Mabes Polri. Saya menjadi lucu, kok bisa ada SP3? Katanya kadaluarsa. Loh, kadaluarsa itu kalau dilaporkan sekarang. Faktanya tahun 97. Tiba-tiba saya jadi ingat nih Sobat Madilo. Kemarin sebetulnya pihak redaksi sudah juga mencoba menghubungi pihak Mabes Polri ya, teman-teman ya. Menghubungi Mabes Polri, menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Respon dari Mabes Polri apa? Tidak ada. Lanjut. Pusing kepala saya membayangkan respon negara seperti ini. Teman-teman tidak punya backing jenderal. Tidak punya backing presiden. Backing kita ini medsos. Acara-acara seperti ini. Harapan kita ini menjadi viral, menjadi tekanan publik. Supaya pemerintah tidak abai. Bahkan bukan hanya tekanan publik Indonesia menurut saya. Ya bisa jadi internasional. Internasional bisa jadi kalau begini. Maaf kata, kalau negara cuma bisa omong-omong mengatakan hadir. Negara harus hadir gitu ya. Tapi ternyata omong-omong ya tidak ada salahnya kalau kemudian menarik atensi internasional. Iya. Dan info dari teman-teman ini kan sebenarnya korban ada 60. Tetapi mereka kan sudah tidak saling bisa kontak. Yang sekarang mereka punya persatuan, paguyuban, ada sekitar 20. Ini yang bisa. Ini harus dipanggil semua. Ngomong-ngomong, ibu-ibu ini terhubung dengan Cak Soleh dan kawan-kawan, Bang Happy Sebayang dan kawan-kawan. Itu bagaimana, Cak? Kalau dengan saya, kebetulan saya ini suka bikin konten, Bang. Oke. Saya kesehariannya lawyer, tapi suka membantu orang-orang dengan konten. Nah, konten saya itu diamati oleh salah satu korban ini. Sehingga dia kontak ke saya,
Akhirnya mereka datang. Dan ini sudah pernah kita bikin konten. Karena kita bikin konten itulah semakin bagus, semakin membesar seperti sekarang. Oke. Itulah manfaatnya media sosial ya. Komnas HAM sudah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah, Kementerian HAM sudah. Lalu kemana lagi? Rencana kita ke Komisi 3, karena ini membidangi hukum, dan Komisi 13 yang membidangi hak asasi manusia. Kita kepengen begini loh Bang. Beberapa hari ini mereka tetap tidak mengakui ada eksploitasi. Mereka itu siapa? Taman Safari, Tony Sumampo. Langsung dari mulut Tony Sumampo. Kita baca dari media, kan banyak media yang konfirmasi. Dia tetap tidak mengakui. Pertanyaannya, kalau lu tidak mengakui, udah kelewat. Sudah ada rekomendasi Komnas HAM tahun 97 bahwa ada eksploitasi, ada hak pendidikan yang tidak ada, asal-usul tidak ada. Ngapain itu mau diingkari lagi? Sekarang ini bukan soal pengingkaran, tapi diperbesar lagi. Kalau dulu yang ditelaah di wawancara Komnas HAM mungkin beberapa, ini harus lebih 60 ini. Makanya tuntutan kita ini kan ada 4, Bang. 1, harus dibuka asal-usul para korban ini. Siapa orang tuanya. Supaya mereka bisa tahu. Yang kedua, harus ada penghentian tindakan. Tidak boleh terulang. Dengan apa? Mencari yang mereka masih bekerja di dalam itu. Bisa jadi mereka ketakutannya luar biasa. Kalau saya keluar, saya mau kerja apa? Saudara nggak punya. Ya tetap aja dia di situ. Meskipun mungkin sekarang digaji. Kalau sebelumnya tidak digaji. Tapi itu kan bukan solusi. Harus ditanya. Yang ketiga, harus ada pengadilan HAM. Pelaku masih hidup, Bang. Dan bukan orang miskin. Mereka ini konglomerat. Maka harus ada sanksi supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Jangan melakukan pelanggaran yang sama. Baru yang keempat, harus ada ganti rugi kepada mereka. Sekian puluh tahun dipisahkan dengan orang tua. Sekian puluh tahun bekerja tanpa digaji. Sekian puluh tahun mengalami penyiksaan. Menurut saya tidak adil kalau hanya sekedar ngomong permintaan maaf, ngomong damai, tanpa ada ganti rugi kepada para korban. Sekarang berapa advokat yang mendampingi 2 orang-orang Malang ini? Yaitu? Saya dengan Pak Happy Sembayang. Dalam kasus, ini saya tidak membandingkan apple to apple, tapi saya beranalogi. Dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, lalu para terpidana mencoba meyakinkan dunia bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Sekian puluh, bahkan mungkin sekian ratus advokat berbondong-bondong ingin memberikan bantuan hukum kepada orang-orang Malang yang sekarang ada di penjara Cirebon sana. Ini jumlah korban puluhan. Ya. Berapa ratus advokat yang semestinya terketuk hatinya untuk memberikan bantuan ya? Ya bisa jadi karena masih belum viral banget. Sehingga belum ada yang tergerak. Tapi saya masih punya keyakinan dengan era medsos ini, apakah ada 10 advokat, apakah 100, itu tidak penting. Yang penting adalah negara tidak abai. Harus ada rasa belas kasihan kalau saudara kita dibegitukan. Coba Abang bayangkan ketika Bu Butet sudah dia dipisahkan dengan orang tuanya, dia juga mengalami dipisahkan oleh anaknya. Dengan anaknya itu. Iya. Sebatang kara betul jadi orang. Tapi maaf kata ini ya, maaf kata ya. Tadi saya simak sudah lapor ke Komnas HAM, responnya begitu kan. Sungguh-sungguh, ya kalau saya sungguh-sungguh mengecewakan, sangat mengecewakan. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengiming-imingi akan memanggil kembali. Tapi saya membayangkan kalimat itu datang karena dari pihak Ibu Menteri sendiri barangkali belum cukup mendapatkan suplai pengetahuan, suplai wawasan dari jajarannya agar bisa memberikan komentar atau tanggapan yang lebih tajam daripada sekedar memberikan janji. Gitu. Kemudian dari Wakil Menteri HAM. Siapa namanya? Mugianto. Kebetulan Wakil Menteri HAM kan teman kita, sama-sama aktivis. Yaitu? Pernah diculik. Iya. Nah, sehingga... Diculik siapa itu? Ya, saya no comment. Bukan diculik terkait sirkus kan? Nggak ada kaitannya. Tetapi saya ingin bahwa justru orang-orang sepertinya punya latar belakang. Punya empati lebih. Punya empati lebih. Dan Alhamdulillah ketika kita kontak, langsung diagendakan pertemuan itu, kita hadir di Jakarta ini. Oke. Ada optimisme lebih lah. Oh, saya optimis. Ya.
Saya optimis. Dari sisi kefigurannya, kita layak menaruh harapan beliau punya empati ekstra. Iya. Oke. Tadi Cak Soleh menyebut laporan di Polri, di SP3, diberhentikan penyidikannya. Yang melapor siapa? Ini. Coba cerita, Bu Vivi saja, tidak dengan Bu Butet. Saya nggak tahu. Bu Vivi sendiri melapor atau dengan teman-teman? Waktu itu saya pas membuka kasus saya itu, waktu itu saya sendiri karena saya tidak punya kontak teman-teman yang lainnya. Benar-benar sendiri. Ternyata pas kasus saya viral, teman-teman saya tuh ngelihat di TV. Jadi pada datang beberapa teman saya. Tumbuh nyalinya. Iya, 11 orang jadinya. Ibu melapor kemana waktu itu? Ke Komnas HAM Bapak. Bukan yang ke Mabes Polri tadi? Oh, ke Mabes Polri itu saya sempat lapor sama teman saya yang Ida itu. Tahun berapa? 97. Tahun 97 itu melapor ke Mabes Polri. Saya bilang, Pak, saya ini mau melaporkan, tuh saya dibawa di kantor itu, katanya mau di BAP katanya gitu kan, mau ditanya-tanya. Terus katanya, oh maaf ya ini kasusnya sudah kadaluarsa. Ya Soleh, Komnas HAM mandul. Mabes Polri dengan mudahnya mengatakan ini kadaluarsa. Tadi Cak Soleh menyebut nama-nama yang tersangkut ini adalah nama-nama besar, konglomerat. Ada tidak sesuatu yang bisa kita sulam terkait dengan respon negara yang sungguh-sungguh mengecewakan ini? Jangan saya, mereka saja mengakui bahwa Taman Safari ini backingnya kuat. Ya kan? Nggak usah kita lah, kita orang pendidikan. Mereka ini kan nggak sekolah, orang awam. Meyakini bahwa Taman Safari itu punya backing. Makanya kenapa rekomendasi tahun 97 pun tidak jalan. Bahkan disuruh damai. Disuruh damai maupun tidak ada solusi juga. Maka waktunya kita sekarang bukan lagi percaya dengan apa omongan-omongan bahwa ada backing. Sudah kita buktikan negara ini menang melawan Taman Safari atau tidak. Tapi bagi saya negara tidak boleh abai. Kejahatan itu begini, Bang. Selama ini yang namanya kejahatan, pelanggaran HAM, itu selalu dilakukan oleh negara. Tapi dalam kasus ini bukan negara, ini swasta. Kalau swasta terus negara takut, ya bubar aja negara itu. Dari mana Ibu Vivi bisa membangun dugaan ada backing kuat di belakang orang-orang ini? Soalnya mereka tuh kayaknya kuat banget, nggak bisa sulit kita untuk mesti nuntut mereka tuh kayaknya sulit banget. Pasti ya ada backing karena tidak tersentuh ini. Iya. Ini aja kami ini sebenarnya udah upaya kekeluargaan tadinya. Tapi tidak ada respon sama sekali. Kayaknya mereka menganggap kami tuh ecek-ecek. Nah, sejak masalah ini mencuat kembali, Cak Soleh. Tidak ada inisiatif sedikit pun dari pihak Taman Safari untuk menghubungi ibu-ibu ini? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dianggap sepele lah kayak kami tuh. Makanya saya semakin penasaran, Bang, apakah sekuat itu mereka? Sambo aja jatuh. Itu jenderal. Masa sih Taman Safari dia nggak punya tentara? Paling macan punyanya singa. Terus ceritakan yang disuruh tidur di kandang macan itu. Iya, saya waktu di sirkus itu ada penggemar pengen kenal sama saya dipanggil-panggil. Terus saya padahal itu pagarnya tinggi, cuman ada lubang sedikit doang. Baru saya mau saya dipanggil-panggil. Dipanggil-panggil gitu. Terus saya apa baru cuman gitu, ketahuan sama Pak Yansen itu ketahuan. Baru saya mau ngobrol, saya udah ditarik, dimasukin ke kandang macan. Selama 3 hari saya ditidur di kandang macan. Ada macannya? Sebelahan sama macan. Ini jadi kandang ini saya cuman diselang kerang itu doang, terus ini sebelahnya macan. Nggak boleh keluar selama 3 hari. Macannya ngeliatin nggak ngasih atensi atau apa? Enggak, cuma kencing jadi kena kencing macan. Kan macan kencingnya sembarangan gitu. Jadi saya kencingnya di situ. Mana yang lebih menakutkan? Macan atau nama orang-orang tadi? Orang-orang itu. Saya sebenarnya pengen gitu ketemu sama mereka tuh kami tuh semua pengen. Apa? Pengen nabuk atau gimana? Pengen. Kalau bisa nggak ada pelanggarannya, saya apa yang dia siksa ke saya, pengen saya lakuin ke mereka. Kalau nggak ada pelanggarannya, saya pengen, Pak. Ibu Butet sekarang Debbie di mana? Putri Ibu? Ada di Serang. Sudah hidup normal lah ya? Sudah. Malah sekarang lebih baik karena baru dari langganan saya kan
di Malang kerjanya kan di rumah-rumah mijet. Ya. Ada langganan yang kasih jalan, suruh kerja di pabrik. Kalau sebelumnya kan Debbie kan serabutan. Kalau ada manten, bantuin masak gitu. Jadi tidak tetap. Sejak Dewi melarikan diri dari rumah di Pondok Indah. Enggak, di sirkus. Oh, di sirkus. Debbie pernah dicari-cari tidak? Pernah dikasih tahu sama temannya yang masih di sirkus. Cuman mereka agak takut karena kan tahu saya sudah menikah, sudah ada keluarga, saya sudah punya anak juga. Dan saya memang suami saya juga punya niat. Kalau sampai mereka berani macam-macam, ayo kita lawan. Kalau saya memang berani, saya mau tahu, suami saya kan orang luar. Saya mau tahu seberapa sih itu orientasikus sama kamu, kehidupan kamu itu gimana sih kan. Jadi jangan takut kamu ada saya. Suami saya yang berikan kekuatan buat saya. Jadi taunya udah di Malang sama saya. Jadi dia mungkin sudah tidak berani ya. Jadi akhirnya nggak lagi Debbie. Dari pihak kementerian, sayangnya tidak memberikan tenggat waktu ya, Cak ya? Ya, kalau tenggat waktu kita terlalu kaku nanti. Tapi saya akan tetap kejar terus. Saya akan kejar terus. Karena ini duluan mana? Apakah duluan nanti ke Komisi 3 atau Komisi 13? Jangan sampai justru dari teman-teman Senayan yang akan aktif, kan begitu. Tapi saya percaya karena ini sudah mulai viral, Bang. Ini akan menjadi sebuah kebersamaan untuk mengungkap kejahatan itu. Ini kita berandai-andai. Tentu saya punya harapan positif kementerian lembaga bergerak. Tapi andaikan vakum berhari-hari, berpekan-pekan sejak kita ngobrol ini ternyata juga tidak ada langkah konkret. Sudah terpikir belum kira-kira akan menemui siapa lagi? Nggak ada. Di Indonesia cuma ada itu. Nggak mungkin kita ke Sekjen PBB, nggak mungkin. Tetapi dengan kekuatan medsos itu menurut saya yang akan mengingatkan lembaga-lembaga ini. Atensi dari masyarakat bagaimana? Sangat positif. Respon ketika ini dibuat konten itu sangat positif. Dan hampir semua masyarakat itu tidak menyadari betapa ketika kita melihat sirkus, kita tertawa, senang, lihat di balik itu ada penindasan, ada kekejaman. Kenapa saya tanya soal masyarakat? Begini, Cak Soleh, ibu-ibu. Di sekian banyak negara, ketika ketahuan bahwa suatu perusahaan itu ternyata melakukan perbudakan, perbudakan modern, perdagangan orang, eksploitasi, dan seterusnya, masyarakat bisa memberikan dukungannya dengan melakukan boykot. Iya. Pabrik gula diboykot, masyarakat tidak mau beli. Sekarang lah contohnya Israel gitu kan, diboykot. Dari Cak Soleh selaku tidak hanya advokat, tapi saya juga bayangkan aktivis sosial media, terpikir tidak untuk memobilisasi atau paling tidak memunculkan keinsafan publik bisa mengambil langkah konkret ini? Jadi sebelum Lebaran ketika kita membuat konten-konten kan arahnya supaya jangan masuk ke Taman Safari. Tetapi harus diingat, Bang, di Indonesia kalau isu-isu seperti ini beda dengan isu babi. Oh, ini makanan najis, wah itu akan responnya cepat, akan dikait-kaitkan siapa pemiliknya segala macam. Tapi kalau ini tentu tidak bisa berkaitan langsung antara pemilik tukang menyiksa dengan orang menikmati keindahan alam, menikmati keindahan para binatang, itu akan tidak dikaitkan. Tapi tentu kita sebagai aktivis sosial media ya harus memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa Taman Safari Indonesia itu dibangun dari keringat kekejaman terhadap para pemain sirkus. Secara eksplisit belum ada ajakan atau diskusi tentang kalau boykot itu tidak. Tetapi kita lihat pasca Lebaran kemarin nyatanya masih ramai. Pengunjung Taman Safari. Pengunjung Taman Safari masih ramai, baik itu di Prigen maupun di Bogor. Artinya apa? Bisa jadi memang ini masih kurang. Kampanyenya masih kurang masif. Bisa jadi itu. Atau ya memang belum berkaitan langsung di mata masyarakat. Berpikir tentang kesenangan pribadi, mengunjungi Taman Safari, berpikir tentang apa yang bisa saya lakukan, bisa saya kontribusi untuk memulihkan kemanusiaan para korban. Gitu. Betul. Tapi serius loh, menurut saya isu yang sangat dahsyat, bahkan sejujurnya saya tidak terpikir loh, tidak terpikir ada bentuk perlakuan sekejam itu. Ya sepertinya memang harus mendapatkan perhatian internasional. Iya. Harus. Karena ada sekian banyak kantor perwakilan
PBB yang mengurusi masalah, mungkin masalah ketenaga kerjaan, mengurusi masalah, ada UNODC, mengurusi masalah kejahatan. Dulu saya seperti jadi konsultan UNODC. Kenapa tidak coba audiensi atau melapor ke sana ya? Harapannya positif loh ya. Sebetulnya bukan dalam konteks untuk mempermalukan negeri kita sendiri di luar, bukan begitu. Tapi apa boleh buat ketika negara ternyata cuma bisa omon-omon, andaikan seperti Komnas HAM dulu, hanya bisa omon-omon, tekanan itu hanya kita bisa harapkan datang dari dunia kan, dari internasional. Setuju. Ya kita nanti akan berpikir ke sana kalau ternyata kementerian ini hanya omon-omon. Ada 4 tadi harapan yang disampaikan oleh Cak Soleh. Ya. Atas nama 1, asal-usul harus diungkap. Asal-usul harus diungkap. 2, yang di dalam ini harus diinvestigasi. Kalau mereka mau keluar, silakan keluar, kan begitu. Yang ketiga, harus ada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Yang keempat, baru ada restitusi atau ganti rugi kepada para korban. Ibu Butet, Ibu Vivi, simpati saya, dukungan saya sepenuh hati untuk ibu-ibu dan para korban lainnya. Cak Soleh, respect saya Siap untuk teman-teman advokat yang terus membersamai mereka. Semoga ini terus menggelombang semakin besar dan ini tekad dari Madilog. Kita akan terus perbincangkan tema ini karena kita juga merasa kita bisa berkontribusi bagi pulihnya kemanusiaan ibu-ibu dan juga bagi perjuangan teman-teman advokat. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke Madilog. Terima kasih juga, Bang.